Halo, saya Dok Banana semuanya, dimanapun kalian berada, pagi, siang, malam, semuanya halo. Nah, hari ini gue mau sharing tentang anamnesis psikiatri. Gue bikin ini karena gue suka bikin konten. Jadi, kalau lu suka, ya udah, bagus. Jadi, anamnesis psikiatri itu pada prinsipnya harus mengalir. Dia beda dengan di penyakit dalam dan lain-lain adalah harus adanya dari keluhannya itu seperti bercerita aja. Harus jelas, harus mengalir. Itu dua prinsipnya. Dan ada 3 hal, setidaknya ada 3 hal yang menurut gue penting banget untuk kita tahu dan sering di-mention oleh konsulen-konsulen. Pertama adalah kita harus tahu dulu amnesis itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Pembukaan, isi, dan penutup. Sekali lagi ya, pembukaan, isi, dan penutup. Di mana pembukaan adalah kita greeting pada pasien atau menyapa pasien dan juga kita menanyakan identitas itu lengkap. Identitas, terus kita bilang pada pasien, Bu, saya sangat berkesan dengan cerita Ibu kepada konsulen saya kemarin atau enggak senior saya. Hari ini saya ingin mendengarkan cerita Ibu. Itu sebagai pembukaan untuk membina rapor, kita menaikkan trust pasien kepada kita. Apalagi gak gampang loh untuk seseorang curhat masalah kesehatan jiwanya kepada orang lain. Bagian kedua adalah isi. Isi ini sangat penting, dimana dimulai dengan riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang ini gambaran perjalanan penyakitnya. Misalkan boleh dari sekarang sakit ke belakang nih. Misalnya 2020 sakit, 2018-nya atau 2015-nya dia mulai sakit dah. Itu diruntut ceritanya. Atau dari belakang, 2015, 2018 masuk rumah sakit lagi. Kenapa? 2020 gimana? Keluhan utamanya. Itu. Kita harus tahu nih, di bagian ini keluhan utamanya, terus perjalanan penyakitnya. Terus riwayat penyakit dahulunya, itu di jiwa itu dibagi 3. Dimana kita ngelihat pasien dari klinisnya, dari masalah gangguan psikiatrinya gimana, dan sosialnya gimana. Lalu kita lihat riwayat pekerjaan, lihat riwayat keluarga, riwayat mungkin dia kehidupan pribadinya gimana. Jangan lupa perkembangan dari si pasien ini gimana, dari anak-anak, remaja, dewasa. Hal ini penting diisi karena riwayat perkembangan ini akan membantu kita menyingkirkan si asis lain tuh yang gangguan retardasi mental dan lain-lain. Itu penting. Lalu jangan lupa nih, kalau pohon keluarga itu kalau ditanya itu dibagi 3 ya. Maksudnya kita harus catat sampai 3 generasi. Yaitu kakek neneknya, papa, mama, dan om tantenya, terus dia sama saudara-saudaranya. Penulisannya ngikutin, ada aturannya, baca sendiri. Oke. Lalu ada lagi nggak yang gue lupa? Pokoknya kurang lebih seperti itulah. Masuk, jangan lupa tuh trauma juga. Trauma buat dia ada GMO atau enggak tuh trauma ya. Trauma kejang, terus kita lihat dari perkembangan anaknya tadi itu untuk menyingkirkan retardasi mental atau yang lama-lama gangguan kepribadian juga kita bisa singkirkan dari itu. Yang ketiga adalah penutup. Penutup ini adalah urutan, kita kasih summary gitu loh. Kesimpulan dari semuanya kita jelasin, terus secara singkat aja. Lalu kita kasih juga kesempatan pasien untuk bertanya dan edukasi. Tentunya ke keluarga dan ke pasien. Kenapa? Keluarga harus tahu juga perjalanan penyakitnya. Keluarga harus tahu juga kenapa harus makan obat dan apa akibatnya kalau putus obat. Sehingga keluarga bisa membantu menjadi support system yang baik untuk si pasien. Pasiennya jadi lebih bisa patuh. Seperti itu. Lalu di penutup juga kita bilang terima kasih dan lain-lain lah sebagai penutupnya. Itu bagian-bagian dari anamnesis. Itu baru poin pertama. Poin kedua adalah bahasa. Bahasa itu kan kita dibagi 2 tuh, verbal sama non-verbal.
verbal dari kata-kata yang kita pilih. Kita harus memilih kata-kata yang bisa dimengerti pasien nih. Kita kan di awal-awal nanya tuh, dia sekolah sampai jenjang apa? Apakah dia kuliah atau SD aja? Itu membantu kita untuk memilih kata-katanya. Misalkan kalau misalkan dia lulusan SD atau apa, kita ngobrol tuh kayak biasa. Kita pilih kata-katanya. Kedua, nonverbal kita dari mimik. Muka kita kan banyak nih otot-otot minornya yang kecil-kecil nih. Kita ekspresinya, pikirannya marah sedikit, muka kita berubah ekspresinya. Kalau misalkan kita takut sama dia, kelihatan dari muka. Walaupun ketutupan masker sih, cuma kan dari mata, dari intonasi suara, itu kan terdengar. Hati-hati. Jadi kita harus fokus dengan pasien, berpikir aja mau bantuin pasien. Semoga kita dibantu juga sama pasien itu. Yang ketiga adalah timing. Timing ini menentukan kapan kita harus melakukan pertanyaan terbuka dan tertutup. Karena kadang-kadang saat kita buka dengan pertanyaan tertutup, pasiennya juga sudah ngerasa nggak enak, dia bakalan jawab sepanjang anamnesis adalah jawaban iya atau tidak. Misalkan ibu ibu ada dengar suara-suara nggak? Nggak. Pernah dengar nggak? Nggak. Oke, apakah pernah lihat bayang-bayangan? Nggak. Nah, itu. Karena dari awal kita timingnya buka pertanyaan terbuka sama tertutupnya. Kita bisa mulai dengan pertanyaan terbuka. Ibu, sampai sini kenapa? Nah, dia mulai cerita nih. Lalu dibawa siapa aja, Bu? Oke. Ibu ngerasa ada yang aneh-aneh nggak dulu? Oh, saya pernah dengar suara-suara nih, Dok. Itu penting loh. Atau mulai dengan hobi-hobi. Oh, Bapak suka main bola nggak? Wah, suka banget. Suka banget. Oke. Terus gimana habis hobi-hobinya? Saya berhenti main sepak bola nih. Gara-gara saya kadang-kadang suka teriak-teriak sendiri katanya. Suka diberhentiin pas main. Nah, itu. Kita dari ngobrol bisa keluar nih gejala-gejalanya nih. Kadang-kadang kemarin tuh ada yang bilang, setiap dia main bola pulang, tiba-tiba dia marah-marah sendiri, dengar bisikan nih, suruh cekik adiknya atau suruh pukul adiknya. Sampai dia terakhir harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, itu kan dari obrolan biasa tapi kita arahkan sedikit-sedikit. Kita buka pertanyaan terbuka. Kalau butuh pertanyaan tertutup, misalkan oke, suara-suaranya tadi tuh suara perempuan atau laki-laki atau bagaimana suaranya? Apa isinya? Nanti dia cerita, oh saya disuruh nih untuk pukul anak, atau enggak saya disuruh untuk cekik adik saya karena katanya adik saya tuh jahat. Nah, itu loh. Timing itu sangat bagus kalau misalkan kita gunakan dengan tepat. Itu adalah 3 hal. Jadi awal adalah kita tahu anamnesis itu ada 3 bagian, pembukaan, isi, dan penutup. Jadi walaupun ngalur ngidul ceritanya, tapi kita punya rule, kita punya jalur, jadi kita nggak kemana-mana. Kedua adalah bahasa yang digunakan. Ada verbal, ada non-verbal. Mimik muka yang paling berpengaruh. Intonasi. Coba bayangin Anda yang diwawancara, itulah yang terbaik. Dengan diwawancara sama orang yang asik, kalian pasti mau cerita lebih banyak. Lakuin seperti itu. Yang ketiga adalah timing. Kapan kita pertanyaan terbuka sama pertanyaan tertutup. Seperti itu. Mungkin 3 hal itu yang bisa membantu anamnesis psikiatrinya lebih bagus. Mudah-mudahan. Tetapi kalau misalkan udah ngelakuin 3 hal ini dan pasien masih jawab iya atau tidak, ya mohon maklum aja. Maksudnya mereka mungkin lagi masih fase-fase gak mau ngobrol dulu. Hal yang wajar sih. Jadi jangan terlalu dipaksain, jangan diintegrasi gitu, kasihan. Itu jadi beban sendiri buat mereka. Tapi overall, kemarin saya ngobrol ke pasien-pasiennya, kalau misalkan udah dari 6-8 orang, 1 orang mungkin yang jawab yang enggak iya di awal-awal. Seterusnya ke belakangnya lancar. Saya suka mulai dengan cara gini.
Kalau muka dia udah muka pasiennya udah kayak cemberut nih. Halo, ibu, bapak, sehat-sehat ya? Loh, dia mulai semangat nih. Iya. Saya nih, dokter muda sini mau ngobrol-ngobrol aja nih. Boleh, saya ambil waktunya sedikit buat ngobrol nih. Pengen ngobrol aja, pengen tahu. Nah, itu dengan ngalir seperti itu ternyata pasiennya ngomong nih, wah saya sebenarnya sayang loh sama anak saya. Cuman dia bandel aja nih. Makanya saya kesel, saya pukul. Oke, ada juga yang terakhir adalah, saya cuma bakar-bakar kayu doang dok. Cuman diomelin, saya tersinggung, saya kejar dengan bawa keramik dan lain-lain. Nah, dia cerita. Tapi kalau sekarang sih saya ngerasa udah lebih nyaman dok. Hal-hal indah seperti itu, hal-hal yang keluar cerita seperti itu nggak bisa didapat kalau misalkan kita nanyanya terlalu beruntun. Kita nanya karena memang cuma butuh nilai. Kita nanya tidak ada empati. Pasti nggak keluar itu. Cerita-cerita mereka. Kalau kita dengerin kadang-kadang ada maknanya juga buat kita. Buat saya sendiri, saya merasa ada maknanya juga. Hidup harus gini. Itu deh. Apalagi kalau misalnya dengar mereka ada cita-cita. Bikin kita semangat juga untuk belajar. Oke? Terima kasih, segitu aja sharingnya. Thank you, bye-bye.